Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Alhamdulillah kembali lagi bersama Bang Dipo Usman tentunya di Radio JC di program Bincang Sehat. Kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tentunya pada kesempatan hari ini Mitra JC edisi 14 Oktober 2022, tepatnya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah kembali Bang Dipo menyapa Mitra JC di ruang dengar Anda, dan tentunya hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama antara anak dengan orang tua, karena ini berkaitan dengan pengaruh screen time pada tumbuh kembang anak. Dan insya Allah narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Tri Eka Wijayanti AMDTW yang nanti akan berbagi informasi seputar apa sih sebenarnya screen time itu, bagaimana sebenarnya pengaturan jadwal orang tua untuk melihat handphone, terutama untuk pada anaknya. Nanti kita akan bahas bersama-sama Mitra JC kurang lebih 30-45 menit ke depan. Dan tentunya kita mengundang Mitra JC untuk bisa berpartisipasi di 081215549288. Atau Mitra JC bisa langsung bertanya di kolom Facebook. Nah, silakan Mitra JC, pertanyaan yang Mitra JC kirimkan insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Tri Eka Wijayanti. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Senang banget Ibu Eka kita hadir kembali menemani Mitra JC edisi 14 Oktober 2022. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema ini betul-betul Bu Eka, apalagi zaman sekarang ya, yang semuanya tuh serba digital. Betul. Ya, serba digital, dan anak-anak pun yang nampaknya ini tidak akan pernah kita bayangkan. Anak-anak di usia SD itu udah di main handphone, sekarang malah diharuskan karena kemarin kan PJJ. Waktu PJJ ya. Betul, pandemi, anak-anak itu diharuskan untuk belajar lewat online. Lewat ini lagi Bu Eka, lewat Zoom dan lain-lain. Nah, sebenarnya seberapa bahayakah anak-anak itu melihat layar handphone, komputer dalam kesehatan? Tapi sebelumnya Bu Eka nyapa dulu Mitra JC biar semakin akrab silaturahim kita hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sahabat JEC dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bang Dipo atas undangannya. Selanjutnya langsung saya jelaskan. Ya, betul. Baik. Betul. Di sini kita akan lihat secara detail ya untuk pengaruh screen time pada tumbuh kembang anak. Nomor satu, sebenarnya screen time itu apa sih? Mungkin sudah banyak juga yang tahu masalah screen time gitu ya. Mungkin sekarang over gadget bisa dikatakan seperti itu. Betul. Jadi screen time itu adalah waktu layar, atau biasanya untuk secara pengertian dulu, jadi di mana waktu yang banyak dihabiskan di depan layar. Gitu. Dan anak-anak itu sudah tidak kaget lagi dengan hal yang itu gitu kan. Karena sudah terlalu mungkin satu dengan kesibukan orang tua, dengan perilaku anak gitu menyebabkan, atau dengan cara mudah atau gampang. Jadi sehingga gadget ini atau screen time ini jadi dinomorsatukan gitu. Padahal baik, karena memang kita dunia digital itu kita juga nggak bisa lewati ya. Betul. Sekarang sudah 4 point berapa ya? 4 udah 5 point. 5 kalau sudah 5 point. Jadi kita nggak akan bisa ngerubah juga untuk perkembangan digital gitu. Cuman masalahnya di sini, batasan apa sih buat kita orang tua untuk membatasi hal itu gitu kan? Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud screen time itu tuh apa gitu? Jadi tadi yang saya lihat, yang saya jelaskan, jadi screen time itu adalah waktu layar di mana kita menghabiskan banyak waktu di depan layar. Nah, contoh screen time itu satu yang lagi keren banget nih, smartphone ya. Tadi kita awal kita ngomongin smartphone. Itu di dalamnya handphone. Iya. Kemudian bisa juga ada gadget, komputer masuk. Setelah itu ada televisi.
Oh, televisi termasuk juga ya? Karena televisi juga sekarang kan kita bisa internet atau lewat YouTube itu bisa masuk di televisi kan? Betul. Gitu. Jadi bisa juga dari arah situ juga gitu. Iya. Nah itu kadang suka berlebihan gitu. Satu, mungkin terlalu enaknya orang tua dengan kondisi anak manteng gitu kan di layar, sehingga bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas tanpa diganggu sama anaknya. Seperti itu. Apalagi sekarang ya, kalau misalnya anak rewel, udah kasih aja gadget. Bener. Ini menjadi solusi terbaik ibu zaman sekarang. Betul. Apalagi zaman sekarang orang tua itu memang sudah lebih banyak yang bekerja ya, Bang Dipo ya. Jadi dengan kelelahan orang tua atau dilemanya orang tua, ketika dia sampai dengan weekend waktunya, itu anak-anak biasanya dengan kita lelah atau apa, dengan gampangnya memberikan gadget atau handphone tersebut supaya nggak ngerasa diganggu waktunya saya istirahat, begitu kan? Iya. Padahal apa penyebab? Jadi banyak sekali penyebabnya. Saya bisa lanjut untuk penyebabnya? Boleh banget. Baik. Jadi memang penyebabnya itu banyak banget dari mulai makanya kita angkat untuk tumbuh kembang, karena kasus kebetulan banyak sekali untuk masalah keterlambatan bicara, perilaku yang tantrum, gitu kan, sehingga dia untuk interaksi sosial juga berkurang. Karena dengan dia hanya secara visual saja yang dioptimalkan, hanya visual gitu loh. Kalau dari segi kesehatan mungkin kita bisa tambahkan ya, kita di sini ada berbagai banyak sensor. Jadi kita ada visual yaitu mata, ada auditori itu untuk pendengaran, atau taktil kinestetik itu untuk raba. Malah sebenarnya ditambah lagi sebenarnya ada vestibular untuk keseimbangan gitu kan. Nah itu tidak dikembangkan kalau kita hanya fokus dengan visual saja gitu. Tapi sebenarnya juga ada beberapa gitu bisa dikembangkan, bisa dioptimalkan dengan gadget, tapi dengan sesuai usia. Karena memang ada waktu di mana anak tidak boleh sama sekali terkontaminasi yang namanya dengan screen time tersebut. Itu di mana menurut untuk American Academy of Pediatrics itu memang anak-anak usia minimal 2,5 sampai 2 tahun, di bawah 2,5 tahun itu tidak boleh dikenalkan namanya screen time, baik TV, baik gadget, termasuk TV ya? Gak bisa. Malah ada tambahan lagi, bagaimana dengan video call, kan sana kita betul kan kita kadang video call gitu, apalagi misalnya bapaknya lagi berlayar atau lagi jalan-jalan. Itu memang tidak disarankan sebenarnya untuk itu. Karena di situ tadi dia hanya lebih memancing ke arah visual, padahal secara sensor banyak yang harus dikembangkan. Nah, masa-masa seperti itu harusnya dikembangkan semuanya, atau masa bahasa perolehan itu semua sensor tuh harus berkembang. Nah, ketika kita cuman dihadapkan dengan handphone atau gadget atau screen time itu atau televisi, ya dia nggak bisa taktil, dia tidak main, auditori dia tidak main, hanya sebuah visual saja. Nah itu yang mengembangkan, jadinya dia itulah makanya sebabnya tidak bisa dikembangkan semua sensor itu. Akhirnya terlambat bicara, tantrum tadi, karena dia tahu cuma visual saja gitu, Bang Dipo. Iya ya, memang sebenarnya kayak semacam kita juga sebagai orang tua. Zaman kan sekarang gini ya, nggak tahu kesini kayaknya digitalnya itu betul-betul kuat banget. Jadi seharusnya anak itu terutama di usia 0 sampai 2,5 tahun itu baiknya tidak dikenalkan dengan smartphone yang tadi sudah disebutkan. Adapun di atas 2,5 tahun bukan diperbolehkan, tapi lebih dibatasi begitu. Betul sekali. Jadi memang menurut sumber juga, jadi kalau misalkan anak usia di atas 2 tahun itu bisa kita kenalkan selama 30 menit. 30 menit tapi dengan dampingan, sekali lagi. Tidak dengan disodorkan lalu dia langsung melihat. Apalagi dengan penambahan biasanya untuk anak-anak dengan mungkin karena kita di sini Indonesia gitu ya, dia senang dengan bahasa-bahasa Inggris atau dengan film-film kartun yang notabene dengan bahasa-bahasa cuman gerakan atau yang Marsha, mungkin ibu-ibu pernah, bapak-bapak juga pernah tahu ya, Marsha and the Bear. Itu kan ya gasyuk ya betul ya kan, itu jadi anak-anak lebih karena memang kondisinya mereka itu tidak bisa menyerap bahasa yang terlalu panjang dulu, memang dasarnya perkembangannya tuh nggak bisa mereka menyerap yang itu dulu. Jadi memang yang simple. Nah, bahasa Inggris itu mudah, silabelnya sedikit ya. Kalau kita bilang silabel mereka bilang one saja, itu kita bilang bahasanya satu. Gitu kan. Terus kalau misalkan tadi bahasa-bahasa yang Rusia yang kayak Marsha gitu ya,
Mungkin saya nggak promo atau apa gitu, maksud contoh gitu kan, karena yang lihat ada masih ada gitu bir kan, ya, gitu kan, itu cuman hanya sekedar suara yang gitu, itu udah ada arti buat bahasa mereka ya mungkin, tapi kalau kita kan nggak gitu. Nah itu cenderung makanya mereka lebih fokus di situ, dan akhirnya makanya keterlambatan bicara muncullah di situ. Gitu. Jadinya anak 3 tahun juga sama kayak gitu, perlu dampingan juga. Selanjutnya terus, bahkan sudah di atas, misalkan sudah di atas 5 tahun pun, tahu nggak? Yang paling banyak itu maksimal 1 hari itu cuma 2 jam. Ya, cuma 2 jam. Tapi apa yang kita dapatkan untuk anak-anak sekarang? Hampir separuh dari 24 jam. Bukan separuh hidup ini. Separuh. Tapi memang benar-benar sekarang gadget itu menjadi menjadi solusi banget buat anak-anak, terutama kalau misalnya anak udah rewel, udah dikasih gadget aja gitu kan. Dia. Bang Dipo juga kan sama pengalaman nih, Bu Eka punya anak yang usia 2 tahun lah, 2 tahun sama 6 bulan. Betul. Dan itu gadget banget gitu ya. Betul. Nah itu betul-betul harus betul-betul di ini ya sebenarnya. Minimal dihindari dulu lah ya. Iya, betul. Termasuk screen yang tadi sudah disebutkan. Semuanya, yang tadi disebutkan. Karena tadi ketika kita memang sudah langsung kayak gitu, ya jangan juga nanti, kok anak saya nggak bisa ngomong ya, kok anak saya gangguan perilaku ya. Betul. Kita tarik ulur dulu, apa nih gitu. Apa yang menyebabkan? Karena memang sebenarnya banyak sekali memang tadi yang saya bilang faktornya itu banyak memang untuk keterlambatan, untuk tumbuh kembang anak. Cuma sekarang emang lagi booming banget untuk masalah screen time. Jadi awalnya dia itu bagus, untuk motorik dia perkembangannya bagus, untuk bahasa bicara juga dia bagus gitu kan. Misal untuk perkembangan 0 mungkin sampai berapa. Ketika sudah mulai dikenalkan di bawah tadi yang harusnya dilarang, itu menjadi stop. Dia nggak berkembang lagi. Yang awalnya mungkin biasanya kita suka konsul dengan orang tua pasien gitu ya. Kenapa awalnya bisa Bu, mau niru kok Bu gitu kan ya. Bisa kok gitu kan ya. Kenapa sekarang hilang ya? Coba bahaya banget kan? Iya ya. Ya kayak gitu, makanya sangat dikhawatirkan sekali. Terlepas tadi kondisi kita memang sekarang digitalnya sudah 5 point apa gitu kan ya. Tapi balik lagi, ini kalau saya mau tarik ulur di sini memang peran apa sih sebenarnya? Balik kita untuk selanjutnya ya, peran apa sih yang untuk di rumah nih? Perihal di rumah dulu, apa yang harus kita perhatikan sebenarnya? Gitu kan? Di rumah yang kita perhatikan nomor 1 tuh orang tua dulu, lingkungan si anaknya dulu nih. Karena ini dekat dengan orang tua ya, lingkungan ya. Iya dong, nomor 1 itu dulu kan, lingkungan dulu. Lingkungan bagaimana nih cara mengajarkan? 1, dengan anak yang ngambek aja langsung dikasih. Benar. Dengan anak yang menunjuk aja karena males gitu kan, langsung dikasih. Jadi atau bisa nangis, ngamuk, ya kan? Atau orang tuanya lagi makan. Nah, biar nggak ganggu, kasih aja gadget. Gitu, pengalaman banget ya. Nah, itu pasti semua dimiliki sama orang tua semuanya betul, pada saat ini gitu. Karena jadi emang itu pengaruh. Terus jadi kita harus meminimalisir masalah pemberian itu. Jadi kita di sini punya ketegasan atau komitmen. Biasa kalau kita bisa sudah yang datang sudah terapi nih ya Bang Dipo ya. Yang sudah terapi nomor 1, kita nggak kita gempur dulu permasalahan anak. Yang kita gempur itu permasalahan lingkungannya dulu. Bagaimana pola asuhnya? Gitu. Pola asuhnya bagaimana nih? Kembali lagi kepada orang tua ya. Betul. Karena ini kan masih proses tumbuh kembang. Benar. Jadi terkadang kita harus mengedukasikan lebih kepada orang tua bagaimana caranya gitu. Terus sebenarnya anak ini bisa berkembang gitu loh. Cuman ketika kita salah pola asuh kita salah gitu kan. Nah, itulah yang jadi berpengaruh. Iya, sebenarnya Bu Eka nih kan tadi kalau memang gadget itu bukan menjadi solusi bagi anak, sedangkan anak itu dituntut harus bisa lebih mengembangkan motoriknya, kemudian apa yang diraba. Nah, kira-kira itu diganti dengan apa tuh gadget? Baik, tadi kan selain membatasi ya dengan jumlah waktu yang diberikan, harus ada aktivitas. Harus ada aktivitas. Iya betul. Kalau memang anak-anak yang misalkan baru di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun yang sekarang sudah itu yang sudah banyak nih sekarang ini, ya kita stopkan dulu semuanya itu. Lebih baik dia, sekarang kita RPTRA banyak loh. Oh, RPTRA betul. Iya kan, terus ruang bermain terpadu. Atau ruang apa sih namanya? Buat kita olahraga atau segala macam, taman. Taman-taman yang ada di RPTRA juga banyak. Lebih baik gitu. Makanya kenapa orang dulu
Tidak sebanyak telatnya seperti anak-anak sekarang. Iya benar-benar. Iya kan? Orang dulu tuh maksudnya, iya karena mereka, ya zaman-zaman saya dulu saya main tak umpet, bener-bener galasin, tak kadal ya kan. Itu semua kita kan main ya, gestur, motorik kita, penglihatan, wis gimana gitu kan. Nah sekarang anak-anak nggak dapet yang kayak gitu. Bener-bener. Ya kan, jadi itu makanya disebutnya nggak berkembang itu di situ, kayak gitu permasalahannya. Iya, jadi ini sangat miris ya, Bang Dipo. Termasuk orang yang ya pelakunya lah, artinya kan kita merasakan memiliki seorang anak yang masih betul-betul masih dalam tumbuh kembang, betul. Sedangkan gadget ini menjadi ya kita aktivitas sebagai orang tua juga kan tidak terlepas dari yang namanya gadget. Anak itu pun melihat, kadang bisa meniru, mencontoh. Nah ini semua bukan hanya anaknya dan orang tua sebenarnya kembali kepada orang tua sendiri. Gitu. Pada dasarnya kan anak-anak itu terlahir ya memang karena dia dalam kondisi tidak paham. Betul. Yang paham adalah orang tua. Nah, bagaimana kita memberikan pola asuh ketika sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Iya. Nah, anak-anak itu tidak tahu, taunya menyenangkan buat dia, tapi tidak tahu itu benar atau salah. Nah, disinilah konsep benar salahnya kita sebagai orang tua yang mengatur. Nah, termasuk anak-anak itu jadi dibolehkannya untuk melihat screen smartphone itu sebenarnya boleh atau tidak, dan kira-kira berapa sebenarnya kalau memang dibolehkan, berapa jam dia untuk bisa menyaksikan? Ya, tadi yang bisa di lagi. Ya, tadi kalau misalnya udah di atas 2 tahun atau 2,5 tahun yang memang sudah boleh diperkenalkan minimal 30 menit. 30 menit dalam sehari. Dalam 1 hari. 1 hari. Yes. Itu nonton YouTube tuh 1 jam. Iya kan? Kayaknya setengah aja 30 menit. 30 apa baru nonton Mukodimah ya. Kalau kita nonton ini ceramah. Cukup aja cuman segitu. Iya. Karena kita nanti mengembangkannya lagi setelah kita sudah, itu pun didampingin tadi yang saya bilang, didampingi, sudah dilihat. Oke, bermain. Apabila lebih baiknya sebenarnya yang kita lihat itu kita bisa contoh buat anak. Mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan. Misalkan dia sedang menonton ini, misalkan dengan masak atau bermain anak-anakan gitu kan, suka ada yang itu ya. Yang jadi ibu-ibu, yang jadi bapak. Kayak gitu, langsung diaplikasikan. Kalau memang anaknya perempuan ya sudah diajarkan saja ke dapur atau apa. Langsung pegang, kalau memangnya di situ dia melihat ada buah, ada sayur, pegang langsung alatnya. Dia dari mulai taktilnya dia main, ya kan. Instruksi juga mamahnya di auditori pendengarannya dia main. Gitu. Jadi lebih bagus yang ke arah situ. Cuma sekarang permasalahannya orang tua punya waktu nggak yang kayak gitu. Betul. Dan sekarang nggak boleh juga kita menuntut soal ibu ya. Artinya bapak pun sebenarnya menjadi tanggung jawab juga dalam hal ini. Jadi makanya sekarang juga banyak ya semacam kayak daycare untuk orang tua yang bekerja tuh, ya kan. Tapi kita juga cari pilih-pilih juga sih daycare yang seperti apa nih, gitu kan. Yang tapi mereka biasanya suka menyediakan memang fasilitas untuk kebutuhan sehari-hari selama anaknya dititipkan nih. Apa saja kita bisa pilih gitu. Maksudnya kalau emang ada kegiatan yang memang dia mengembangkan motorik maupun sensoriknya, ya nggak apa-apa. Gitu ya, dibanding di rumah. Bener. Dikasih mbak gitu dikasih kan. Mbak, dan itu pun semua aktivitasnya hanya nonton gadget. Gitu. Nah kita juga mungkin mengedukasi bisa sama mbaknya atau orang rumah. Apa lebih capek mungkin sekarang ibu-ibu tuh Masya Allah ya. Maksudnya subhanallah, maksudnya sampai orang tua tuh sampai suruh jagain anak tuh. Betul. Ya kan? Betul, orang tua tuh sudah lelah, orang tua kita tuh sudah lelah sebenarnya. Walaupun dia sebenarnya senang sih ya. Iya, bener. Tapi kan sebenarnya harus ini juga ya. Harus ada tanggung jawab ibu sebenarnya. Iya, bener gitu ya. Ya nenek atau kakek atau mbah atau akung, eyang segala macem. Ya memang selama ini ya sudahlah, dibanding nangis, Dok. Sebenarnya dibanding ini akhirnya kan dikasih juga. Iya, apalagi nenek itu lebih baik dibanding ibu sebenarnya. Iya benar, nyari perlindungan. Nyari perlindungannya sama nenek. Nah, Mitra JC, ini pembahasan ini sangat penting banget ya, terutama zaman di era digital ini diharuskan dan kita dihadapkan dengan yang namanya smartphone. Segala sesuatunya ada di smartphone. Bahkan kalau kita nggak bawa dompet pun, yang penting kita bawa handphone, kita masih bisa belanja dan lain-lain. Bahasanya dunia dalam genggaman. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara tentang screen time untuk kembang anak itu, kalau boleh range usia itu seperti apa sih Bu Eka untuk mengatur, misalnya di usia kita sekarang dewasa itu
apakah boleh gitu ya, atau anak-anak tuh batasannya seperti apa? Oke, kalau untuk karena kita ini khusus tumbuh kembang ya, supaya nggak terlalu melebar. Iya betul. Karena memang sebenarnya kalau untuk dewasa tuh beda lagi permasalahan kesehatan. Permasalahan beda ya. Jadi untuk tumbuh kembang anak ini, untuk tumbuh kembang anak ini tadi karena kita lihat tadi untuk perolehan bahasanya, perolehan bahasa bicaranya atau perilakunya, di sini sangat mempengaruhi dari awal 0 bulan sampai dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Tadi kalau misalkan ya kita stimulus atau kita rangsang itu dengan kegiatan sehari-hari atau mengenalkan dengan lingkungan. Jadi kalau mau makan ya apa dibahasakan atau dibicarakan tanpa mengurangi artikulasi. Biasanya nih tambahan lagi ya untuk penonton juga semuanya, Bapak Ibu, biasanya tuh kita suka cadelin. Oh itu nggak baik ya? Iya. Misalnya minyu. Iya, kan lucu ya. Iya, minyu. Mau cucu gitu ya, padahal susu yang benar ya. Itu yang tadi ya, karena memang dia lagi sedang menyerap banyak-banyaknya di usia-usia itu. Berarti harus sesuai dengan. Iya, jadi tadi yang kalau misalkan emang itu dikenalkan saja, karena memang kalau saya untuk literatur memang untuk perkembangan bahasa bicara itu untuk anak-anak memang di sini kita bisa bicarakan 3 bulan mungkin sampai 6 bulan dia bisa babbling, laling, ada meniru umur 8 bulan sampai 1 tahun, dan 1 tahun lebih dia bisa untuk bicara dengan benar atau tanpa melihat artikulasinya dengan jelas. Kayak gitu. Nah, ketika memang kita langsung sodorkan screen time atau masalah seperti itu, dan akhirnya si anak tidak ada yang kayak gitunya. Tidak ada untuk menirunya, karena dia mau meniru dari mana? Tadi ada meniru juga akhirnya ujung-ujungnya bahasanya kalau kita bilang jargon atau planet, bahasa planet. Betul. Nggak jelas apa itu anak. Jadi mungkin yang tadi yang kenalkan boleh kita tadi saya bilang kenalkan boleh di atas 2,5 tahun minimal 30 menit. Boleh. Sebenarnya saya bilang paling banyak itu pun udah usia sebenarnya 2 jam. Udah paling banyak. Udah seperti itu aja. Selebihnya udah. Dan itu untuk jarak juga itu diperhatikan juga ya. Iya. Kalau nggak salah itu 20 cm atau 2 meter ya? Kalau itu kan memang lebih ke itu ya untuk kesehatan mata. Kesehatan matanya. Untuk kesehatan mata, karena memang salah satu faktor yang lainnya adalah dia akan bisa mengalami atau akibat resiko yang diakibatkan dari screen time ini, dia akan bisa rabun jauh atau mata minus gitu kan. Betul, pasti. Betul. Nggak memutus kemungkinan bahwa nanti kedepannya banyak orang yang berkacamata. Betul. Mungkin nggak. Dan sekarang juga udah mulai banyak ya. Banyak banget. Anak-anak itu anak-anak SD kacamata tebal-tebal semuanya. Betul banget. Apalagi kalau udah main yang semacam Mobile Legends, jadi itu nggak bisa diberhentikan begitu ya. Iya. Jadi tumbuh kembang anak itu betul-betul diperhatikan ya, terutama para orang tua yang memiliki anak yang masih usia balita ya, agar senantiasa betul-betul ini kan untuk kesehatan yang akan datang. Betul. Efeknya apa sih sebenarnya? Kalau tadi sudah disampaikan, kan kalau tadi kan lebih ke ini ya, psikolog ya, misalnya kayak tantrum, kemudian juga lambat bicara. Tapi kalau dari efek kesehatan bisa di ini nggak? Iya, tadi kesehatan tadi kita langsung ke mata, bisa kan ya, dari matanya. Terus tapi memang lebih banyak dia lebih kayak kena di emosionalnya. Dan itu karena pengaruh banget ya. Karena sebenarnya sih dia itu tidak bisa mengekspresikannya karena dia cuma hanya berupa visual saja gitu loh. Beda dengan adu debat ya. Kalau adu debat dia kan tuh mempertahankan dirinya. Kalau ini enggak. Jadi dia tuh ya marahnya dia, tidak sukanya dia karena dia polanya hanya lihat visual saja gitu. Nggak bisa memungkiri juga untuk hal yang seperti itu, tapi memang pada dasarnya memang harus kita batasi sebenarnya supaya tidak terlalu over sehingga menyebabkan kesalahan. Padahal sesungguhnya fungsi screen time atau gadget atau TV atau segala macam tuh ada fungsinya kalau kita gunakan secara tepat. Iya, termasuk juga ketika kita kan biasa kalau orang tua itu menampilkan beberapa kayak semacam kartun-kartun, info-info menarik dan nggak jauh dari yang namanya kartun-kartun Islami. Itu sebenarnya boleh, tapi memang dibatasi aja gitu ya. Dan didampingi sambil juga. Setelah itu diarahkan, ditanya apa yang habis ditontonkan. Gitu. Oke. Tapi kalau dari segi gadgetnya, apakah
apakah ini juga berpengaruh gitu antara handphone, tablet, kemudian screen. Kalau TV kan kita lihat memang hampir rata-rata besar-besar ya. Kalau handphone kan kecil gitu ya, kemudian tablet yang agak mending. Nah itu kayak gitu sama aja efeknya. Iya, jadi sih sebenarnya semua efeknya sama. Cuman kalau ini lebih ke arah menyendiri. Jadi dia tidak bersosialisasi. Jadi asik dengan yang cukup dia lihat saja. Makanya terkadang di sini untuk fungsi secara pendengaran pun dia nggak akan berfungsi. Padahal untuk misalkan kita tes BERA untuk tes pendengaran gitu ya, dia nggak ada masalah. Tapi kalau seolah-olah kenapa kalau dipanggil nggak nyaut ya? Kenapa kalau dipanggil nggak apa namanya? Nggak respon ya, jadi seolah-olah ini sebenarnya gangguan pendengaran atau apa sih gitu kan. Banyak orang tua yang kayak gitu, padahal betul. Karena memang nggak difungsikan dengan baik. Tapi untuk secara sensasi ya dia dengar dan kemudian dia juga bisa berekspresi. Iya, tapi ya nggak bisa, karena memang di situ kita ada sensasi ya, namanya sensasi itu dia mendengar suara, dia mendengar sesuatu atau bunyi atau apa, tapi dia ketika dia hanya cuma di visualnya, jadi di bagian persepsinya atau membedakannya dia nggak sanggup di bagian itu. Jadi dia tuh nggak bisa mempersepsikan sehingga di situ dia mentok. Jadi ya itu cuman hanya sekedar apa namanya, cuman dengar saja, tapi dia nggak tahu apa yang didengar. Lalu kapan anak ini kita bawa ke petugas? Butuh penanganan gitu butuh penanganan, misalnya ke dokter atau ke rumah sakit agar bisa diobati segera mungkin. Biasanya kalau udah ini namanya udah terlanjur basah lah bahasanya gitu ya, sudah menjadi bubur. Sudah tinggal tambahin kecap. Tinggal kecap sama ini ayam. Kalau udah kayak gitu sekitar tadi, karena usia sebenarnya anak-anak usia 2 tahun itu sebenarnya sudah langsung bicara dan kelihatan pun biasanya kalau untuk melihat dari tantrumnya juga kelihatan dia kalau kita tahan atau kita tidak terlalu nanti dulu ya gitu, dia bisa menahan emosinya. Kalau itu dia bisa menahan emosinya, udah kelihatan dia ngamuk, dia lempar. Nah itu segera kurang lebih usia 2 tahun sudah kelihatan sebenarnya. Karena 2 tahun itu sebenarnya anak-anak itu sudah bisa sampai 2 kata. Mama mau, mama minta. Oh gitu ya. Iya, sudah mau, walaupun artikulasinya belum begitu jelas ya. Itu sebenarnya sudah dilihat. Sama dengan kalau misalkan dia tantrumnya suka berlebih, kok sampai ngelempar, sampai memukul diri, apalagi kalau udah menyakiti diri ya. Oh itu udah bahaya sekali. Nah itu kalau misalnya kita ke rumah sakit itu berarti kalau kita menemukan anak seperti itu, kita baiknya ke dokter spesialis anak atau psikolog atau dua-duanya. Jadi kita kan banyak nih. Tumbuh kembang itu sebenarnya kita ada punya dokter anak, kita punya dokter rehabilitasi medik, kita punya psikolog. Oh, rehabilitasi medik juga masuk ya? Ada. Dan kita sebenarnya punya psikiater. Iya. Karena ada untuk mentalnya ya. Karena dan itu harus betul-betul bisa itu kita berkoordinasi atau bekerja sama ya kan. Nanti kita lihat dulu dengan kondisi atau bahasanya sampai sebatas apa sih, bukan taraf derajat itunya mungkin ya. Permasalahannya. Kalau sudah sampai kompleks, mungkin harus butuh banyak. Tapi kalau memang sekedar itu nanti kan bisa dilihat juga nih, diobservasi kan. Diobservasi sampai sebatas apa sih gitu loh. Nanti kita bisa lihat. Makanya tadi sedini mungkin tuh ya 2 tahun sebenarnya udah bisa dilihat. Janganlah juga sekali lagi untuk informasi buat sahabat YIC ya. Bapak Ibu semuanya jangan sampai terlambat, bapak ibunya juga kemarin terlambat kok. Gitu. Misalkan ayahnya juga ngomongnya telat kok. Ayah juga kemarin agak-agak ini ya ngikutin mamahnya nih lama gitu ya. Nggak bisa lagi kita untuk seperti itu. Oke. Itu kata-kata yang sering ya kita dengar ya. Itu awam banget ya semuanya. Padahal kita itu nggak baik ya untuk itu lebih aware lah di situ. Makanya saya sampaikan kita lebih aware lah gitu. Oke. Ke arah situnya ya. Jadi mitra JC bisa konsul ya. Tapi yang tahap pertama mungkin ke dokter anak dulu boleh. Dokter anak boleh ya, atau langsung ke psikiaternya boleh atau rehabilitasi medik. Nomor 1 sih biasa kalau untuk kasus anak kita langsung spesialis anak. Nanti dari anak kayaknya butuh harus diterapi, biasa dikonsulkan dengan dokter rehabilitasi medik. Baru setelah itu kita dapat program. Setelah itu kita mungkin evaluasi. Oh baiklah kita nanti kayaknya butuh psikolog nih untuk membantu support dari lingkungan. Betul. Bagaimana seperti itu? Karena mengobati anak itu nggak harus pakai obat dan jarum suntik ya, tapi emosional juga betul-betul touch lebih dari hati ke hati itu juga bisa, insya Allah bisa menjadi solusi buat kita semua. Baik,
Mitra JC, demikianlah program kita hari ini. Kayaknya seru banget nih bicara tentang pengaruh screen time pada tumbuh kembang anak. Nah, sebagai closing nih, apa yang ingin sampaikan Bu Eka nih untuk Mitra JC, terkhusus untuk orang tua yang pastinya ini sedang menghadapi masalah seperti masa di era digital saat ini. Silakan. Baik, jadi tadi kita sudah ulas ya Bapak Ibu untuk sahabat JIC semuanya untuk pengaruh screen time terhadap tumbuh kembang anak. Jadi nomor satu adalah kita pola asuh kita dibenarkan, untuk pemahaman kita, pembatasan-pembatasan apa yang harus kita lakukan terhadap anak, dan mulai kapan sih anak bisa dikenalkan, dan jumlah waktunya harus dilihat. Bisa dikonsultasikan ya. Bisa kalau misalkan itu Bapak Ibu memang tidak paham, bisa dikonsultasikan mungkin di rumah sakit kita Islam di sini. Sukapura. Iya betul, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading, Bang Dipo. Di situ kita bisa langsung, tadi yang saya beritahukan, bisa langsung ke dokter anak. Nanti mungkin bisa langsung dikonsulkan lagi ke dokter rehabilitasi medik. Nanti di situ akan dijelaskan lebih detailnya lagi. Iya, jadi Mitra JC bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Jalan Tipar Cakung, nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Dan tentunya kalau kita bicara tentang dokter spesialis di sana cukup banyak banget, kompeten juga. Dokter anaknya ada dokter Primo ya, kemudian juga ada dokter Kartini, dokter Dian Ayu, dokter Novita, banyak ya, lebih dari 5 kayaknya kalau nggak salah. Banyak ya. Rehabilitasi medik juga, kemudian dokter spesialis kejiwaan juga ya, ada banyak. Saya lihat update-nya berapa tuh Mbak Ulan? Ada 3. Jadi silakan Mitra JC, dan psikolognya pun ada sebenarnya. Jadi Mitra JC nggak perlu khawatir, datang aja ke Rumah Sakit Islam Sukapura, ingin sharing-sharing aja supaya Mitra JC bisa lebih tidak penasaran lagi. Dan untuk Mitra JC juga di Sukapura juga ada layanan psikolog ya. Jadi tapi itu nanti janjian, silakan Mitra JC langsung datang aja ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Yang lebih enak lagi ada klinik Prima ya. Betul. Klinik Prima itu one stop service. Kemarin itu testimoni dari Kakak Bang Dipo itu luar biasa ya. Dia 1 hari bisa 2 dokter katanya. Mantap. Dan itu cepat gitu ya. Dia tinggal duduk, sudah ada semua obat, semuanya, nggak ada ngantri-ngantri. Silakan Mitra JC ke Rumah Sakit Islam Sukapura. Nggak harus sakit, tapi sehat pun bisa ke Rumah Sakit Islam Sukapura ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak atas perbincangan sehat kita pada hari ini. Dan Mitra JC, demikianlah program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan kita hadir setiap hari Jumat dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.